Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Welcome back to my channel guys. Kali ini akan aku berikan berita yang tidak kurang viralnya dan sangat viral sekali yang baru terjadi kemarin. Jadi beberapa hari yang lalu baru terjadi bom bunuh diri di Makassar. Dan itu dua suami istri yang diduga teroris yang masuk di gereja Katolik di Makassar. Di depan gereja dia meledakkan diri. Belum sempat dia masuk karena dihadang oleh spam. Dan mungkin teman-teman di luar sana udah pada tahu ceritanya. Nah, kemarin sore seorang perempuan yang masih muda, cantik, feminim banget, masuk di markas Polis Indonesia di Jakarta Selatan. Sama halnya di sana kalau masuk kalau kamu berencana melakukan kejahatan, itu sama halnya mengantar nyawa di sana gitu. Dan ketika dia masuk, menurut berita yang beredar, dia itu ikut pintu belakang guys. Jadi mungkin dia nggak begitu tahu, kepolisian di situ nggak tahu dia masuknya itu seperti apa, nggak tahu karena memang dia ikut dari belakang. Berarti dia manjat tembok kayaknya ya guys. Sampai di situ yang aku lihat videonya itu masih ada satu polisi yang duduk di kursi situ. Dan mungkin polisi itu kan duduknya berhadapan seperti ini ya. Tapi kan dia ikut datang dari belakang, jadi nggak tahu. Akhirnya itu polisi masuk dalam. Nah, ketika polisi itu masuk dalam, dia juga mau masuk melalui pintu belakang. Dia coba membuka pintu belakang itu, mungkin polisi itu sadar ya, ada perempuan yang datang di situ, dan akhirnya mereka keluarlah dua orang polisi itu. Dan ketika dua orang itu keluar, dia menyodongkan pistol guys. Ternyata dia itu mempunyai pistol. Dan benar-benar dia sudah merencanakan kejahatan untuk masuk ke sana. Dan untungnya dia itu nggak membawa bom. Kalau sampai dia membawa bom, dia meledakkan diri di situ. Wah, mungkin di situ pasti ada korban. Gitu. Jadi ini benar-benar ya, teroris sekarang ini nggak punya hati, nggak punya pikirannya itu udah buntu, udah dicuci sama pemimpinnya gitu. Kita nggak tahu pemimpinnya siapa. Jadi mereka itu udah diiming-imingkan, udah dijanji-janjikan bahwa kalau mereka melakukan kejahatan seperti ini, bom bunuh diri atau apapun itu, atau bunuh orang yang tidak seiman dengan mereka akan masuk surga. Dan mereka akan dijemput para malaikat seperti yang ustadz abal-abal yang mereka bilang kalau orang Islam yang baik itu harus menjadi teroris. Ada ustadz ya, namanya Ustadz Yasmi kalau saya nggak salah. Itu beritanya itu viral banget juga, kemarin viral sekali, videonya beredar. Dan dia bilang kalau Islam yang baik itu harus jadi teroris. Dan banyak juga saudara-saudara Islam yang di luar sana yang beragama Islam yang tidak setuju dengan ucapannya Ustadz itu. Karena menurut mereka agama Islam itu tidak pernah mengajarkan kejahatan atau terorisme. Teroris melakukan kejahatan atau bom bunuh diri atau segala. Jadi, dan mereka mengatakan yang melakukan hal-hal seperti itu tuh bukan beragama Islam. Tapi di KTP mereka agama Islam. Mereka juga disolatkan secara Islam. Tapi banyak yang bilang mereka bukan agama Islam. Gak tahu agamanya apa. Kita lihat aja agamanya apa gitu. Jadi aku gak menuduh agama mana yang melakukan. Karena saya percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kejahatan. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan seperti apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka ya teman-teman diajarkan oleh guru-guru mereka yang memang otaknya udah kotor, seperti Habib Rizik
Ya, aku tuh bukan benci Habib Rizik ya, tapi saya benci dengan kelakuan dia, sifat dia. Ucapannya itu tidak menunjukkan sebagai seorang Habib. Karena ucapannya itu kotor sekali di pengadilan, di jaksa, ya kotor sekali gitu, nggak menunjukkan sama sekali dia seorang pemimpin yang harus jadi panutan buat pengikut-pengikutnya. Jadi makanya rata-rata pengikutnya Habib Rizik itu mulutnya pada kotor semua. Kalau komen-komen di sosial media membela Habib Rizik itu, apapun yang Habib Rizik lakukan menurut mereka itu paling suci, paling bagus, dan gak ada celah kotor sedikit pun. Karena otak mereka udah dicuci, dan apapun yang menurut kita nih ya, manusia yang masih punya hati, kalau kita melihat hal seperti ini tuh salah, tapi menurut mereka ini benar gitu loh. Dan itu harus teman-teman di luar sana yang beragama Islam, bukan saya mengajarkan atau menasihati, pilihlah seorang ustadz yang memang benar-benar menjadi panutan yang baik, yang benar-benar mengajarkan kebaikan, bukan yang mengajarkan kejahatan setiap hari, bukan mengajarkan kebencian, ucapan-ucapan kotor, menjanjikan surga yang belum tentu itu benar, ya. Dan diiming-imingkan untuk ketemu malaikat di sana. Banyak tuh ustadz yang bilang kalau agama Islam itu, atau bukan agama Islam ya, orang Islam itu kalau mati akan dijemput malaikat-malaikat di surga, dan mereka akan berhubungan dengan malaikat-malaikat di sana. Malaikat itu orang yang suci, orang yang dipilih Allah sendiri. Jadi mereka itu nggak mungkin, kamu manusia yang penuh berlumuran dosa, kamu masuk di surga terus dilayanin hubungan. Akal sehatnya di mana, guys? Aku nggak sampai mikirnya di orang itu mikirnya sampai segitunya. Padahal dia sendiri belum tahu apa dia masuk surga atau enggak. Tapi dia udah meyakinkan kepada orang lain, kepada pengikutnya bahwa akan masuk surga, akan dijemput malaikat-malaikat yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Aduh, itu yang membuat semua netizen Indonesia itu pada komen kalau mereka kayak seperti ini nih, seperti perempuan ini yang mati ini, yang ditembak sama polis kemarin ini. Semua nggak ada yang mendoakan dia yang baik, guys. Semua mereka mendoakan hal yang nggak bagus. Kenapa? Karena semasa kamu hidup melakukan kejahatan, ketika kamu pergi ya itu kemauanmu sendiri. Bukan Tuhan yang mau kamu mati, belum saatnya Tuhan ingin kamu mati, tapi kamu sendiri yang pergi. Ketika kamu mati itu kayak mulutnya itu tenganga, matanya melotot. Kenapa? Karena raga kita itu kaget, guys. Melayang di mana-mana. Gak tahu melayangnya di mana. Itu sangat-sangat ajaran-ajaran seperti ini yang membuat manusia itu nggak tahu arah tujuannya mana yang baik dan salah, nggak bisa memilih. Apalagi kalau udah otak kadrun, otaknya udah pada buntu, jadi mikirnya itu pada kemana nggak tahu. Aduh, kalau Indonesia ini seperti teroris-teroris seperti ini nggak diambil tindakan yang tegas sama polis, itu harus mengambil tindakan yang tegas. Seperti kemarin itu harus dor abis, jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih hidup. Kalau mereka udah ketahuan mereka melakukan kejahatan seperti, langsung dor aja abis gitu loh, jangan ditunggu-tunggu lagi. Karena dengan tindak tegasnya polis itu akan membuat mereka juga getar, akan membuat mereka juga takut. Karena pemerintah tegas dengan teroris, harus benar-benar mengatasi teroris ini dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, supaya nggak ada korban. Yang jadi korban pasti orang Kristen. Saya orang Kristen, saya melihat setiap ada bom bunuh diri itu pasti yang jadi korban Kristen, gereja-gereja Kristen. Dan aku nggak tahu kenapa orang-orang teroris seperti ini kok benci sekali sama Kristen. Padahal Kristen itu nggak pernah pergi bom masjid,
bom tempat-tempat ibadah orang lain, itu nggak ada. Dan kami orang Kristen diajarkan kasih, memaafkan, sekalipun orang itu jahat sama kamu, tapi Tuhan mengajarkan kami mengasihi musuh. Kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita itu nggak ada, ketika ada hal-hal seperti ini yang terjadi kepada rumah ibadah Kristen, kami nggak pernah balas dengan hal-hal yang jahat ataupun kutukan-kutukan yang jahat, tidak. Semua kita serahkan sama Tuhan, karena Tuhan itu lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Dan semoga ini nggak akan terjadi lagi. Semoga ini Indonesia, pemerintah Indonesia benar-benar mengambil tindakan yang tegas. Semua teroris didor semua supaya habis. Jangan diberikan kesempatan sedikit pun. Kalau kita memberikan, kalau polis memberikan kesempatan, itu mereka akan merajalela dan makin banyak. Dan Indonesia akan dikuasai orang-orang seperti itu yang nafsu banget dengan agama, gitu. Itu akan mengotori agama itu sendiri. Jadi ya semoga aja ya kita sama-sama doakan Indonesia ini aman, damai, dan Indonesia ini lebih maju. Sekarang Indonesia ketinggalan jauh banget. Indonesia ini jauh banget sekarang. Negara-negara lain pada maju, negara-negara lain pada kaya. Kita Indonesia tetap terus yang kita hari-hari yang kita urus ya teroris. Demo ya. Ini para kadrun yang melakukan, yang menghambat negara Indonesia ini maju. Dia orang-orang seperti ini harus dihapus di NKRI. Karena bertentangan dengan Pancasila. Oke, itu aja dari saya guys. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kita ambil hikmah, yang baik kita ambil, yang gak baik kita buang. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung, ataupun yang tidak baik, saya minta maaf karena saya juga bukan orang yang sempurna. Oke, terima kasih. Bye-bye.